Jadi si Shogun SP sudah ada temannya nih ya, Mio Sporty ya, untuk kita bawa harian teman-teman. Ya, assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan review nih satu unit motor Yamaha Mio Sporty atau Mio Smile. Ini tahun 2011 ya. Ini baru saya beli ya beberapa hari lalu. Ini harganya sekitar 2 jutaan atau hampir 3 juta ya. Untuk surat-surat lengkap ya, kecuali pajaknya ini udah mati. Jadi kemarin kita udah unboxing di ekspedisinya langsung ya. Jadi nggak diantar sampai rumah rupanya di daerah saya ini. Jadi saya ambil di ekspedisinya dan harus saya buka di situ terus ya untuk saya bawa pulang. Nah, ini penampakannya setelah di unboxing teman-teman. Untuk body ini lengkap semua ya, kecuali di bagian bawah ini barusan saya copot ya karena kondisinya kurang bagus ya. Nah, untuk lesnya juga dia masih ada walaupun ini udah gantian, cuman yang bagus juga lah ya, rapi juga masih. Nah, langsung kita review aja nih teman-teman. Mulai dari belakang aja gimana ya. Untuk bagian behel belakang nih yang udah yang model Batman ya 2011 yang keluaran Mio Sporty yang terakhir nih ya, versi terakhir dia besi belakangnya udah model Batman gini ya. Sengaja saya cari yang 2011 karena suka sama besi belakangnya yang kayak gini nih. Walaupun kondisinya nih udah catnya udah hilang ya, udah terkelupas. Nanti kita cat aja lah, kita cat ulang nih warna hitam. Untuk body masih original dan ini udah pada patah juga ya kelam-kelamannya sebelah sini, cuman masih pas saya pasang itu masih gampang gitu, masih nggak getar-getar. Ini kelebihannya Yamaha ya, walaupun ada yang patah-patah, ada yang beberapa yang patah, dia masih sepan gitu teman-teman, masih enak gitu dilihat ya, nggak longgar-longgar juga gitu. Kemudian di bagian bak sipitin ya, udah pada pudar ya, udah pastinya pada pudar. Nanti kita ganti aja lah yang di sini, kalau harganya nggak terlalu mahal ya, kita ganti aja biar hitam kembali. Kemudian ini di bagian shock salah satu yang baru ya, ini merek KYB. Ini klaimnya tuh lebih bagus dari yang aslinya ya, kalau bentuknya sama ya, tapi memang enak sih ya. Ini memang masih baru ya, kelihatan ini masih kinclong nih ya di baut-bautannya. Di bagian pelak juga masih cat bawaan, pelaknya juga ya bagus ya, cuman ya baret-baret di sini wajar ya, nggak ada yang peot juga, bagus lah pelaknya. Untuk ban udah agak tipis belakangnya, juga minta diganti nih ya, bannya udah lama nih minta diganti. Di bagian spakbor belakang juga ini kondisinya masih sangat bagus ya, masih bawaan masih sangat bagus, nggak terlalu pudar ya, nggak terlalu pudar. Ini ditaruh kit nih bakal bisa hitam kembali. Dan ini, nah ini untuk spakbor nggak terlalu miring ya saya lihat ya. Biasanya Mio ini udah bawaannya roda nih pasti agak miring ke kiri ya, tapi yang ini kondisinya masih layak lah ya, masih bagus. Kemudian di bagian knalpot juga agak kurang nih ya, di bagian knalpot juga agak kurang. Di bagian sebelah sini nih udah banyak karat ya, cuman kemarin udah saya lapisin oli nih ya, biar dia berminyak, biar nggak terlihat karatnya ya, jadi terlihat lebih bagus lah. Dan di bagian saringan udaranya nih udah pudar juga pastinya. Ini juga ya, di cover knalpot juga udah kurang layak. Ini salah satu yang harus kita ganti cepat juga ya, karena ini merusak pemandangan nih teman-teman ya. Lihat nih, pelaknya itu masih hitam bagus ya catnya, tapi yang ini udah kayak gini nih, udah diganti nih. Baut-bautnya juga ya sekedar nempel aja nih teman-teman ya. Untuk
super mesinan ini yang baru di penyegaran juga ya teman-teman. Jadi ini udah diganti piston ya. Jadi pas saya beli ini tinggal pakai aja teman-teman. Untuk saya bawa tadi juga enak sekali ini mesinnya. Nah di bagian tutup ini nih juga baru ya. Ini saya suka juga. Jadi hitamnya masih bagus. Ini baru diganti 2 bulan lalu ya. Kemudian di bagian sini masih bawaan. Ini udah halus ya. Enaknya sih diganti sih semuanya ya. Di bodi kasar nih biar dia masih ada tekstur kulit jeruknya ya. Kemudian langsung ke bagian sini nih yang paling saya suka ya, di bagian depan sini nih. Ini yang namanya Mio Smile ya. Jadi saya tuh salah satu yang suka sama model smile-nya ini ya. Paling suka sama lampu senja yang 2 ini ya, kecil ya, posisinya di sini. Ini masih menyala ya, sebelah sini udah mati, nanti kita ganti. Kemudian ada lampu sennya di sini ya. Wah, cakep. Ini masih bawaan juga nih. Walaupun ini udah retak ya, retak. Ini juga ada pecah 1000 di sini ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita pertahankan ya, biar lebih estetik teman-teman. Nah, ini masih Stanley, masih bawaan. Nah ini di spakbor juga udah gantian, spakbor depan udah gantian. Jadi ini warna hitam. Jadi kurang serasi kalau kita perhatikan ya, karena bawaan motor ini tuh warna hitam agak keungu-unguan ya. Ini bawaan bodi asli nih ya. Yang spakbor depan mungkin kemarin posisinya udah agak apa ya, udah agak nggak layak ya. Jadi diganti nih sama yang jualnya kemarin ya. Untuk shock juga masih bawaan ya, catnya juga masih bawaan, cuman ini agak bocor ya, dan agak keras juga teman-teman. Tapi nggak masalah, untuk kita bawa tuh nyaman-nyaman aja masih ya. Ini kalipernya warnanya udah kurang bagus ya. Piringannya nih ya masih layak lah, walaupun udah agak tipis juga nih. Kita ganti juga nih, nggak terlalu mahal ya. Kemudian di pelak depan juga masih aman, dan ini di ban depan kita dapat baru nih teman-teman ya. Tahunnya 2024 nih. Dapat baru nih FDR. Ini pakai ban dalam ya, bukan ban tubeless. Bunganya saya suka juga, cocok sama lesnya ya. Oke, bagian dashboard nih. Di bagian sini agak kurang ya. Di bagian sini nih banyak masih kurang teman-teman. Karena apa? Ini longgar, udah patah semua ya. Ini bekas lem-leman ya. Tapi ini nggak masalah lah, mau usah ganti dulu karena ini mahal teman-teman. Kemudian di bagian speedometer, lampunya mati ya. Kalau malam-malam nggak nyala nih. Cuman untuk kecepatannya itu masih nyala ya. Speedometer ini masih nyala. Untuk kecepatan dia nyala. Untuk odometernya juga dia nyala nih, masih menyala nih di angka 67 ribuan. Kilometernya masih terbilang rendah juga ya untuk tahun 2011. Nggak terlalu tinggi lah ya. Dan ini di bagian indikator bensin juga mati ya. Untuk lampu indikator, lampu sen sama lampu tembaknya ini masih menyala. Ada tulisan Mio-nya, wis cakep ya. Kemudian di bagian sini nih udah pada, ini harus diganti juga ya. Ini nggak layak, cuman masih berfungsi sih, cuman nggak layak lagi teman-teman. Klakson juga nyala, coknya ini udah error ya. Nggak usah kita buat lah. Untuk di bagian pedal gas juga ini agak ada renggang ya, kurang suka, nanti kita perbaiki ya kalau ada waktu. Di bagian kunci juga ada minus ya, kuncinya udah kunci gantian. Kunci bawaannya nggak ada ya, bahkan ini cuma satu aja dikasih kunci, cuman satu kunci. Untuk fungsinya aman ya. Ini juga udah longgar. Di bagian sini ya, di bagian body juga nggak ada yang longgar ya, masih sepan semua. Ini yang saya suka, nggak ada bunyi getaran sama sekali. Di bagian body nggak ada bunyi getaran sama sekali ya. Di spion juga kayaknya bukan bawaan sih ini ya, bukan bawaan, nanti kita ganti ya. Spion nggak terlalu mahal juga. Kemudian di bagian mana lagi ya, ya penampakannya seperti ini.
Jadi si Shogun SP sudah ada temannya nih ya, Mio Sporty ya, untuk kita bawa harian teman-teman. Untuk permesinannya juga ya, yang paling bagus di motor ini, yang paling saya suka. Tadi udah saya coba untuk nyampe ke 80 itu bentar aja teman-teman. Kalau dibawa kebut-kebutan sama Shogun itu udah pasti kalah Shogun tuh. Serius. Udah pasti kalah itu 80 itu udah mentok teman-teman. Ini tadi 80 gasnya masih ngisi lagi ya, tenaganya tuh masih ngisi banyak ya. Belum habis gas lagi tadi ya. Saya cobain untuk 100 pun cepat untuk motor ini ya. Dan suara mesinnya juga nggak terlalu besar ya. Untuk motor ini biasanya suara mesinnya agak besar. Tapi yang ini tadi enak sekali ya teman-teman. Untuk tampilan ini kurang, cuman untuk dibawa lari enak sekali. Oke, mungkin ya apalagi ya, segitu aja dulu ya untuk review pertama kali ini. Nanti kita review selanjutnya di video selanjutnya ya. Yang ada pertanyaan silahkan komen aja di kolom komentar. Kemudian yang mau sharing-sharing juga ya untuk penggunaan Mio Sporty ya, mungkin ada yang modis-modis juga, silahkan komen aja di kolom komentar. Oke, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.